Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 1061. Apakah kekuatannya jauh di atas Kaisar Suci? Yan Qingcheng merasa lebih serius. Dia baru saja dengan sengaja menyebut Kaisar Suci dan Raja Surgawi, tentu saja, untuk menguji Aojian. Tetapi hasil tes ini tidak diragukan lagi adalah yang terburuk. Semuanya, hati-hati, jangan sampai terjerat dengan mereka. Menyelamatkan nyawa adalah hal terpenting. Yan Qingcheng bertindak tegas, menggunakan pohon pencerahan untuk melindungi semua orang dan mencoba mengevakuasi mereka. Pohon pencerahan. Aojian mengangkat alisnya saat melihat ini dan mencibir, sungguh keuntungan yang tak terduga. Matanya berkilat, lalu ia mengayunkan pedangnya dan dengan cepat mengulurkan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangan yang aneh itu mengabaikan ruang dan langsung menyerang Yan Qingcheng. Peng! Yan Qingcheng terkejut dan tidak sempat bereaksi, sehingga dia terluka parah. Untungnya, setelah pohon pencerahan mengenali tuannya, nasibnya pun terhubung dengannya. Pohon itu mengisi kembali sumber kehidupannya tepat waktu dan dengan cepat memulihkan luka-lukanya, membuatnya hampir tak bisa bertahan. Sangat kuat. Yan Qingcheng tidak lagi memiliki keraguan. Kekuatan Aojian jauh lebih unggul dari Yao Shen Lingshan dan lainnya, dan bahkan lebih baik dari Qian Fei. Menarik. Aojian terkejut melihat Yan Qingcheng masih berdiri, dan dia juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang keajaiban pohon pencerahan. Jika kau bisa menahan seranganku dan bertahan hidup, aku tidak akan membunuhmu hari ini, tapi kalian semua. Aojian berencana mempertahankan Yan Qingcheng. Dia melirik ke arah Wan Hong, Namong Yanran, Yin Chong, Ye Yufei, Xiao Yingsui dan lainnya dengan cibiran di wajahnya. Kamu tidak bisa membunuh sisanya. Tiba-tiba, sesosok arogan melangkah melalui langit dan datang, melindungi semua orang dari sekte meteorit di belakangnya, dan menghadapi Aojian. Oh, pakar yang luar biasa. Aojian menatap pendatang baru itu dengan penuh minat dan bertanya, sebutkan namamu. Taichu. Jawab pengunjung itu dengan suara nyaring. Taichu. Kau berada di peringkat kedua di antara 10 Kaisar Abadi Agung Ziwei, kekuatan legendaris yang hanya kalah dari bocah itu. Aku juga pernah mendengar tentangmu. Aojian telah mendengar Yao Shen dan yang lainnya menyebutkan Taichu beberapa kali dalam laporan mereka, dan Dewa Leluhur juga memperhatikan Taichu. Kedua, Taichu mengerutkan kening ketika mendengar ini, seolah-olah dia tidak begitu mengerti. Hampir lupa, kau sudah tidak punya ingatannya lagi. Aojian tertawa, karena dia sudah tiada, seharusnya kau yang terkuat. Saya tidak mengerti. Taichu tak ingin bicara banyak. Mengandalkan tubuh sucinya yang abadi, telapak tangannya sekuat guntur, dan ia menyerang Aojian dari jarak dekat. Ledakan, ledakan. Setiap pukulan dan tebasan telapak tangan mengandung kekuatan luar biasa dan terus-menerus. Aojian terguncang untuk pertama kalinya, dan terdorong mundur setelah menerima pukulan Taichu, tetapi ia tetap tak terkalahkan. Kau benar-benar hebat. Aojian sedikit terkejut, tapi segera mencibir, kalau begitu aku harus lebih serius. Begitu dia selesai berbicara, Aojian melangkah maju, dan kekosongan itu segera runtuh. Sebuah pukulan dilancarkan, mengguncang bumi dan membuat hantu dan dewa meratap. Ketika Taichu melihat ini, meskipun ekspresinya serius, dia tetap percaya diri dan melayangkan pukulan untuk menghadapi lawan secara langsung. Ledakan. Dua kekuatan besar itu bertabrakan, dan dalam sekejap langit runtuh dan bumi terbelah. Daerah sekitarnya tak mampu menahan kekuatan kedua pria itu, dan seolah-olah kiamat telah tiba, runtuh perlahan-lahan. Saat Aojian dan Taichu bertarung dengan sengit, di sisi lain, pelindung kanan Aotian juga telah tiba di luar istana Kaisar Yuan. Orang ini, Aojian, tampaknya sangat bersenang-senang. Karena pikiran mereka terhubung, Aotian dapat merasakan pertempuran sengit sedang terjadi di pihak Aojian. Siapa kau? Kenapa kau masih berlama-lama di luar istana Kaisar Yuan? Pergi segera. Di istana Kaisar Yuan, Ren Yunsan, yang sedang berpatroli, kebetulan bertemu Aotian. Menyadari keanehan Aotian, ia pun bersikap waspada dan hati-hati, sekaligus meminta Aotian untuk pergi. Bagaimana kalau aku tidak pergi? Aotian menatap Ren Yunsan dengan geli. Lancang. Ren Yunsan sangat marah, dan aura Kaisar Abadi tingkat ke-11 tiba-tiba meledak, menyelimuti Aotian. Tetapi Aotian mengangkat tangannya dan cahaya pelangi dengan mudah merobek momentum Ren Yunsan dan menyerang Ren Yunsan secara langsung. Engah. Ren Yunsan tidak mempunyai kekuatan untuk melawan, tubuhnya langsung tertusuk, dan dia terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Membosankan. Aotian menggelengkan kepalanya berulang kali, tampak sangat tidak puas dengan Ren Yunsan. Tuan Ren. Merasakan gerakan itu, sesosok anggun berpakaian putih terbang keluar dari istana Kaisar Yuan dan mendatangi Ren Yunsan yang sedang sekarat, tampak sangat cemas. Tuan muda istana, cepatlah. Cepatlah, kekuatannya jauh lebih besar darimu. Ren Yunsan berteriak dengan susah payah, rasa takut masih tampak di ekspresinya. Kau pasti Ning Qingxuan, kan? Aotian menatap Ning Qingxuan dan memujinya. Kau memang secantik peri. Jika Dewa Leluhur tidak mengizinkannya, aku ingin sekali membawamu kembali bersamaku. Penjahat tak tahu malu, aku ingin kau membayarnya dengan nyawamu. Ning Qingxuan sangat marah, dan kemampuannya meningkat hingga batasnya. Ia melambaikan tangannya untuk menyerap kekuatan alam dan melakukan teknik transformasi. Sungai yang tertutup salju bersinar terang.
Sebuah tanda pedang tunggal menyebabkan embun beku dan salju menutupi langit. Area di sekitar istana Kaisar Yuan membeku oleh kekuatan es dan salju, menciptakan pemandangan statis yang indah. Namun, Aotian tampak acuh tak acuh dan menjentikkan jarinya. Klik. Kekuatan es dan embun beku langsung menghilang, membuatnya sulit untuk melukai Aotian sama sekali. Bagaimana? Ini mungkin. Ning Qingshuan langsung tahu bahwa apa yang dikatakan Ren Yunsan itu benar. Ia belum pernah bertemu orang yang bisa melenyapkan kekuatannya semudah itu. Sayangnya, aku berbeda dari Aojian, dan menggoda orang lemah sepertimu sama sekali tidak menyenangkan, jadi. Saat Aotian berbicara, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan niat pedang pamungkas pun terkondensasi. Tiba-tiba, kekuatan pedang meledak dan menyerang Ning Qingshuan secara langsung, ingin mengambil nyawa Ning Qingshuan. Ning Qingshuan tidak punya cara untuk melarikan diri, dia benar-benar putus asa dan tidak lagi memiliki ilusi apapun di dalam hatinya. Peng! Tanpa diragukan lagi, kekuatan pedang itu mengenai Ning Qingshuan. Namun, tanpa diduga, Ning Qingshuan tidak bergerak sama sekali, dan tidak terluka sama sekali oleh kekuatan pedang tersebut. Sebaliknya, kekuatan pedang tersebut dikalahkan oleh kekuatan tak dikenal dan menghilang tanpa jejak. Bagaimana mungkin? Wajah Aotian langsung berubah, dan dia menatap Ning Qingshuan dengan tak percaya. Apa yang kau lakukan? Ini. Ning Qingshuan tanpa sadar mengeluarkan sepotong batu giok dari tubuhnya. Batu giok itu memancarkan cahaya hangat, berkelap-kelip dan berkilau, yang sangat ajaib. Jelas, kekuatan pedang tadi merangsang kekuatan di dalam batu giok, melindungi Ning Qingshuan dari bahaya. Ini. Dalam sekejap, Ning Qingshuan terbangun seolah-olah dari mimpi, dan beberapa kepingan kenangan terus berkelebat di benaknya. Jaga baik-baik giok ini. Ia akan melindungimu di saat kritis. Suatu suara yang akrab seakan terngiang di telingaku. Nada suaranya begitu tenang, namun membuatnya merasakan kehangatan yang tak terlukiskan. Xiao Chen. Ning Qingshuan memanggil-manggil nama yang telah lama hilang itu sesekali, dan sebelum dia menyadarinya, wajahnya dipenuhi air mata. Penyesalan, sakit hati, kepahitan. Semua emosi ini bercampur jadi satu, membuatnya merasa seperti hatinya sedang dipotong oleh pisau. Bagaimana aku bisa melupakannya? Kutu. Air mata menetes ke liontin giok, menyebabkannya bereaksi secara mengejutkan lagi. Wow, ledakan. Cahaya menyilaukan meledak, dan bayangan yang familiar mengembun di udara. Xiao Chen. Ning Qingshuan berteriak gembira. Namun Xiao Chen yang berada dalam keadaan bayangan tidak bereaksi sama sekali, ekspresinya tampak agak bingung, dan dia tidak memberi tanggapan. Ternyata ada kekuatan yang tersimpan di sini. Kukira itu sesuatu yang lain. Aotian merasa lega saat ia melihat bahwa itu hanyalah kekuatan yang tersimpan. Kalau saja tubuh asli Xiao Chen ada di sini, dia pasti tetap akan menghormatinya, tapi kenapa dia harus takut pada bayangan kekuatan? Ini bukti terakhirmu masih hidup di dunia ini, kan? Kalau begitu aku akan mengalahkanmu sepenuhnya. Begitu dia selesai berbicara, Aotian bersiap untuk menghancurkan dengan sekuat tenaga dan langsung menuju bayangan Xiao Chen. Bab 1062. Di reruntuhan sekte meteorit, pertempuran antara dua kekuatan besar terus berlanjut dan mencapai titik yang sangat panas. Yan Qingcheng, Wan Hong, Namong Yanran dan yang lainnya hanya menonton dari pinggiran medan perang dan sama sekali tidak dapat campur tangan. Mereka bahkan tidak dapat melihat kedua sosok yang sedang bertarung, tetapi hanya dapat merasakan kekuatan dahsyat menyebar dari pusat medan pertempuran ke daerah sekitarnya, mengguncang bumi. Aku tidak menyangka senior Taichu juga terlibat dalam pertempuran yang sulit. Situasinya tidak baik. Yah, ras alien itu luar biasa kuat. Jika ada lawan yang bisa menandinginya di ras alien, aku khawatir kehancuran dunia peri hanya masalah waktu. Baru saja dia menyebut dirinya pelindung Dharma. Pelindung Dharma biasanya memiliki dua orang di kedua sisinya, jadi. Yah, bukan hanya itu saja, ada juga dewa leluhur di atas penjaga, yang kekuatannya hanya akan lebih kuat. Kalau begitu, tak ada gunanya kita kabur. Lebih baik melawannya. Paling buruk, kita berdua akan binasa bersama. Peng. Saat semua orang berdiskusi, mereka tiba-tiba melihat perubahan mendadak di medan perang. Sesosok terbang keluar, yang menandakan bahwa hasil pertempuran ini telah ditentukan. Senior Taichu. Yan Qingcheng melihat dengan jelas bahwa Taichu lah yang terbang keluar dari medan perang, jadi dia bergegas dan membungkus Taichu dengan pohon pencerahan untuk menyembuhkan lukanya. Taichu senior dikalahkan. Orang-orang lainnya dipenuhi dengan keputusasaan. Sekarang Taichu telah dikalahkan, siapa yang dapat menghentikan pembunuhan massal Aojian? Haha, Taichu, kuakui kau memang yang terkuat di antara yang terkuat. Pantas saja para dewa leluhur mengkhawatirkan namamu. Tapi kau baru berlatih sebentar, jadi pada akhirnya kau tidak sebaik aku. Di tengah asap dan debu, Aojian melangkah keluar. Pertarungannya melawan Taichu jelas tidak mudah. Ia memiliki beberapa bekas luka di tubuhnya, dua di antaranya begitu dalam hingga daging dan tulangnya terlihat. Namun, ia tidak marah. Ekspresinya dipenuhi kepuasan luar biasa karena berhasil mengalahkan musuh yang kuat, dan ia menunjukkan senyum lebar. Sudah lama sekali aku tidak merasakan pertempuran yang memuaskan seperti ini. Aku yakin kamu juga merasakan hal yang sama, kan? Aojian berjalan menuju Taichu selangkah demi selangkah. Melihat Taichu terdiam dan Yan Qingcheng masih menggunakan pohon pencerahan untuk menyembuhkan lukanya, ia mencibir.
Apakah aku sebodoh itu jika memberimu waktu untuk sembuh? Begitu dia selesai berbicara, Ao Jian mengangkat telapak tangannya dan mengumpulkan kekuatan membunuh yang luar biasa, bermaksud membunuh Taichu, ancaman besarnya. Ye Yufei, Xiao Yingsui, Namong Yanran, Wan Hong dan yang lainnya ingin maju untuk menyelamatkan, tetapi di bawah kekuatan pembunuh Ao Jian yang luar biasa, mereka tidak dapat bergerak. Selamat tinggal, Taichu. Ao Jian mencibir, dan telapak tangan kematian jatuh. Namun tiba-tiba, Lai Zhang berhenti di udara, dan Ao Jian menunjukkan kemarahan dan ketakutan. Ao Tian, apakah dia sudah mati? Meskipun Ao Jian dan Ao Tian bukan saudara-saudara, mereka berdua adalah pelindung para dewa leluhur. Hubungan mereka telah berlangsung selama puluhan ribu tahun dan mereka telah lama mencapai titik saling pengertian. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa jauh jarak mereka, keduanya dapat merasakan napas satu sama lain, bahkan merasakan suasana hati satu sama lain, dan merasakan apa yang sedang dilakukan satu sama lain. Namun, saat itu, aura Ao Tian menghilang sepenuhnya, dan dia terbunuh karena terkejut dan meninggal karena mati lemas. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Ao Tian mati? Siapa yang bisa membunuhnya? Ao Jian tidak dapat menerimanya, apalagi membayangkannya. Dia bisa dengan jelas merasakan napas Ao Tian menghilang dalam sekejap. Kemungkinan besar dia terbunuh seketika, jadi dia sangat terkejut sebelum meninggal. Ao Jian, dia belum mati, kembalilah. Di atas langit, kata-kata acuh tak acuh dari dewa leluhur terdengar. Jelas saja, dia tidak peduli dengan kematian Ao Tian. Ao Tian dapat membuktikan bahwa orang itu masih hidup, jadi kematiannya layak diperjuangkan. Tak lama kemudian, sebuah lingkaran cahaya diproyeksikan dari langit, menyinari Ao Jian, dan menuntun Ao Jian kembali. Sialan, ada apa dengan orang itu? Ao Tian mengepalkan tangannya erat-erat. Kata-kata leluhur dewa sangat jelas, Xiao Chen tidak mati, dan Ao Tian dibunuh oleh Xiao Chen. Tetapi bagaimana mungkin seseorang yang menghilang tanpa jejak karena karma bisa membunuh Ao Tian? Kamu beruntung. Ao Tian melirik Taichu Yan Qingcheng dengan enggan, mengikuti lingkaran cahaya dan terbang kembali ke alam Dewa Tengah. Mengapa dia tidak membunuh kita? Yan Qingcheng tidak begitu mengerti. Dalam kasus ini, tidak peduli seberapa mendesaknya masalah yang dihadapi pihak lain, Anda tinggal membunuhnya dan pergi. Hanya butuh beberapa tarikan napas. Tak ada alasan untuk tak bisa memanfaatkan sedikit waktu itu. Mungkin, pihak lain tidak peduli sama sekali dengan kehidupan mereka. Atau mungkin ada rencana lain. Kota Dongjiang, Distrik Jingling Villa. Sebuah mobil sport mewah berwarna perak dan merah melaju silih berganti dan berhenti di luar salah satu villa yang sangat mewah. Seorang wanita cantik berusia 20-an, mengenakan rok pendek dan memiliki temperamen khas wanita modern, keluar dari mobil sport perak dengan marah. Ia melangkah ke mobil sport merah, menunjuk ke jendela, dan mengumpat, "Zhao Shen, apa kau sakit? Kau mengikutiku setiap hari." Seorang pemuda tampan berkulit putih keluar dari mobil sport merah dan berkata kepada wanita berok pendek dengan nada menyanjung, "Kingsway, aku khawatir kau akan berada dalam bahaya karena tinggal jauh sendirian. Aku bisa melindungimu." "Kau bercanda. Aku butuh perlindunganmu, tapi aku..." Tan Kingsway ragu sejenak dan mengganti topik, "Kau tahu di mana tempat ini? Sistem keamanan Jingling adalah yang terbaik di negara ini. Katakan padaku, bahaya apa saja yang ada di sini?" "Ini." Tentu saja, Zhao Shen tidak terlalu khawatir Tan Kingsway akan berada dalam bahaya. Ia hanya mencari alasan untuk mengikuti Tan Kingsway. Ia tidak bisa menjawab saat ini. Namun tiba-tiba, matanya berbalik dan menangkap sosok yang mencurigakan. Ia langsung berteriak, "Kingsway, lihat, anak itu berdiri diam-diam di depan pintumu. Dia pasti punya niat jahat." Mendengar ini, Tan Kingsway tanpa sadar berbalik dan melihat ke arah pintunya, dan benar saja dia mendapati seorang pemuda berdiri di sana. Anak laki-laki itu tampak lebih muda darinya, dan jubah putih yang dikenakannya sangat kuno, sedikit mirip dengan gaya drama TV seni bela diri kuno. Saat itu, pemuda itu tampak agak bingung. Ia berdiri di sana, memikirkan sesuatu dengan keras, tetapi ia tidak dapat menemukan jawabannya untuk sementara waktu. Siapa dia? Jejak keraguan melintas dalam benak Tan Kingsway. "Kingsway, dia berdiri di depan pintumu. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu yang buruk padamu. Jangan khawatir, aku akan mengusirnya." Zhao Shen mengajukan diri untuk maju. Namun, ketika Tan Kingsway melihat ini, ia tiba-tiba mendapat ide dan menghentikan Zhao Shen, lalu berkata, "Zhao Shen, kurasa kau salah paham. Dia bukan orang jahat, tapi temanku." "Temanmu?" Zhao Shen tercengang saat mendengarnya. Benar sekali. Untuk meyakinkan Zhao Shen, Tan Kingsway berlari menghampiri anak laki-laki itu, menggenggam lengannya, dan berkata kepada Zhao Shen, "Dia sudah menungguku di depan pintu." "Kingsway, kalian." Melihat kejadian ini, Zhao Shen tentu saja murka. Ia masuk ke mobil dengan marah, menginjak pedal gas, dan melaju kencang meninggalkan permukiman. Kuharap aku benar-benar bisa menyingkirkannya kali ini." Tan Kingsway menghela napas lega. Ia memang sudah kesal dengan Zhao Shen selama ini. "Bisakah kau lepaskan aku sekarang?" Pemuda yang sedari tadi terdiam tiba-tiba berbicara. "Ah!" Tan Kingsway bereaksi dan segera melompat ke samping, menatap anak laki-laki itu dengan canggung. Bab 1063.
Kamu memelukku begitu erat tadi, kok sekarang kamu tahu harus menjaga jarak. Pemuda itu menatap Tan Kingsue, tak bisa berkata apa-apa. Tan Kingsue tersipu dan berkata dengan canggung, maaf, aku baru saja melakukan tindakan nekat seperti itu. Setelah jeda sejenak, dia melanjutkan, tapi intinya, kenapa kamu berdiri di depan pintuku? Kamu bukan dari daerah sini, kan? Bagaimana kamu bisa masuk? Pengelolaan distrik Jingling Villa sangat ketat. Hanya orang kaya atau bangsawan yang boleh tinggal di sini. Mustahil bagi orang yang menganggur untuk lolos dari sistem keamanan dan berkeliaran di sini. Entahlah. Pemuda itu menggeleng. Saat aku sadar kembali, aku sudah di sini. Tempat ini terasa sangat familiar bagiku. Hah. Mata Tan Kingsue terbelalak mendengar penjelasan anak laki-laki itu yang keterlaluan. Kau bercanda. Kebangkitan kesadaran. Apakah Anda familiar dengan tempat ini? Apa yang sedang terjadi? Percaya atau tidak, itu urusanmu. Aku tidak akan terpengaruh. Anak laki-laki itu menggelengkan kepalanya. Susah ngomongnya. Kalau aku teriak di sini, satpam bakal langsung datang dan musir kamu. Ancam Tan Kingsue. Setelah mendengar ini, pemuda itu tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi hanya menatap Tan Kingsue dengan pandangan yang tidak dapat dijelaskan. Tan Kingsue tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa tidak nyaman dan bertanya dengan lemah, apa yang kamu lihat? Karena kamu sarkastis sekali, aku berencana untuk tinggal di rumahmu sementara waktu sebelum ingatanku pulih. Kata pemuda itu dengan serius. Apa? Tan Kingsue melotot. Kau mau? Kunci pintuku diatur untuk melarang pria masuk. Kunci pintu. Anak laki-laki itu mengangkat alisnya. Benar sekali. Kata Tan Kingsue bangga, sekarang sudah abad ke-23. Tahukah kamu betapa pesatnya perkembangan teknologi? Di komunitas kelas atas seperti kita, kunci pintu pintar dengan pengenal tercanggih sudah lama terpasang. Belum lagi kamu, kalaupun ayahku datang, beliau harus menungguku di bawah dan tidak bisa masuk ke kamarku. Maksudmu sistem penginderaan cerdas ini? Anak laki-laki itu berbalik dan melihat sensor di pintu. Ya, selama kamu berdiri di sana dan meletakkan tanganmu di atasnya, alat itu akan memindai dan mengidentifikasi kamu. Siapapun yang tidak memenuhi persyaratan yang kutetapkan akan ditolak. Kata Tan Kingsue sambil tersenyum, kalau kamu bisa masuk sendiri, aku setuju untuk membiarkanmu tinggal di sini. Kamu yakin? Tanya anak laki-laki itu. Tentu saja. Tan Kingsue menegaskan. Mendengar itu, pemuda itu tidak berkata apa-apa lagi. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh sensor panas dengan lembut. Segera, sistem penginderaan cerdas diaktifkan dan pemindaian skala penuh terhadap anak laki-laki itu dilakukan. Hei, kamu serius mau coba? Nanti dilaporkan ke polisi kalau verifikasi identitasnya salah. Tan Kingsue bergegas maju dan mencoba menghentikan anak laki-laki itu. Lagi pula, menurutnya anak laki-laki itu tidak terlihat seperti orang jahat dan tidak ingin menimbulkan masalah. Tetapi pada saat itu, sesuatu yang luar biasa terjadi, yang membuatnya berdiri di sana dalam keadaan linglung. Bip, bip, autentikasi identitas berhasil. Saat sistem cerdas itu berbunyi, pintu villa terbuka secara otomatis. Di tengah ekspresi terkejut Tan Kingsue, pemuda itu melangkah dengan angkuh ke dalam rumah, seolah-olah dia sedang berjalan menuju rumahnya sendiri. Astaga! Teknologi jelek macam apa yang tidak berfungsi saat ini? Tan Kingsue sangat marah hingga dia mengumpat keras, menendang sistem penginderaan cerdas, dan kemudian dengan cepat mengejarnya. Hei, kamu! Pemuda itu berbalik dan menyela Tan Kingsue yang hendak berbicara, apa yang baru saja kau katakan? Asal aku bisa masuk, kau akan membiarkanku tinggal di sini. Aku memang mengatakan itu, tapi kamu. Tan Kingsue merasa seperti menjadi gila. Apakah saya benar-benar harus hidup dengan seorang pria? Jika ini terbongkar, bukankah kepolosannya akan hancur? Apakah kau ingin menarik kembali kata-katamu? Tanya pemuda itu pada Tan Kingsue. Aku. Tan Kingsue sedikit putus asa dan berkata kepada anak laki-laki itu, setidaknya kamu harus memberitahuku identitasmu dulu. Misalnya, siapa namamu? Di mana kamu tinggal? Siapa orang tuamu? Tan Kingsue merasa anak itu pasti bertengkar dengan orang tuanya dan kabur dari rumah. Lagi pula, orang-orang seusianya agak pemberontak, dan dia sendiri terkadang sangat keras kepala dan tidak menaati perintah orang tuanya. Jika kita dapat menemukan orang tua anak itu, kita seharusnya dapat mengundangnya kembali. Namaku Xiao Chen. Sisanya, aku belum tahu untuk saat ini. Kata pemuda itu ringan. Apa maksudmu dengan belum tahu? Tan Kingsue terdiam. Ini jelas sebuah alasan. Kalau tahu, ya tahu. Kalau tidak tahu, ya tidak tahu. Apakah ada juga pepatah, saya belum tahu untuk saat ini. Kau mungkin tak percaya, tapi aku serius mengatakan bahwa entah kenapa, ingatanku hilang sementara dan butuh waktu untuk pulih perlahan. Selama ini, aku tak tahu harus kemana, jadi karena aku bertemu denganmu, lebih baik aku tinggal di rumahmu saja. Kata Xiao Chen dengan tenang. Hilang ingatan. Tan Kingsue mengulurkan tangan dan menyentuh dahi Xiao Chen, bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu sakit? Mau ke dokter? Xiao Chen menepis tangannya dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu tinggal di sini tanpa bayaran. Aku akan membayarmu saat aku pergi. Ya ampun, apakah aku terlihat seperti orang yang kekurangan uang sewa? Tan Kingsue memutar matanya.
Aku tahu kamu tidak kekurangan uang, tetapi hadiah yang kuberikan padamu tidak dapat dibeli dengan uang. Kata Xiao Chen ringan. Oh. Mendengar ini, Tan Kingsui menjadi tertarik. Meski begitu, pakaian Xiao Chen, tingkah lakunya yang aneh, ketenangannya dan temperamennya yang tidak sesuai dengan usianya, semuanya memancarkan misteri. Entah dia seorang penipu, atau dia memang orang yang aneh. Baiklah, kamu boleh tinggal di sini, tapi aku minta kamu membayarku di muka. Kata Tan Kingsui. Bisa. Xiao Chen setuju, mengeluarkan 3 pil dan meletakkannya di depan Tan Kingsui. Apa ini? Tanya Tan Kingsui heran. Pil. Tentu saja itu pil. Kata Xiao Chen tenang, yang di sebelah kiri adalah pil kebangkitan. Luka apapun bisa sembuh dalam waktu 1 jam jika diminum. Benarkah itu ajaib? Tan Kingsui tidak terkejut, malah bertanya-tanya. Xiao Chen tidak menjelaskan atau memperhatikannya, dan melanjutkan, yang di tengah adalah pil pembersih sumsum dan pemurni jiwa. Pil ini dapat membantu Anda memusatkan energi dan memelihara jiwa Anda, membuka meridian Anda, dan membersihkan sumsum tulang Anda. Jika Anda memulai jalur kultivasi, Anda akan memiliki awal yang baik. Bahkan jika Anda tidak berlatih, pil ini dapat memperpanjang hidup Anda, dan ketika Anda tua, Anda tidak akan terserang penyakit apapun. Ini semakin keterlaluan. Tan Kingsui mendengarkan setiap kata, tetapi dalam hatinya dia sudah sepenuhnya menganggap Xiao Chen sebagai seorang penipu, dan bahkan curiga bahwa Xiao Chen telah melarikan diri dari rumah sakit jiwa. Melihatmu, aku tidak perlu memperkenalkan pil ketiga. Kata Xiao Chen dengan tenang, pilih saja. Kau hanya boleh memilih satu. Kenapa aku harus memilihmu? Kata Tan Kingsui dengan nada kesal, aku akan membiarkanmu menginap di sini malam ini. Aku akan membantumu menghubungi keluargamu besok. Kau sendiri tidak menginginkannya, jangan salahkan aku. Xiao Chen menyimpan pil itu dan berkata, aku ingin bertanya, di mana tempat ini? Komunitas Jingling. Jawab Tan Kingsui dengan santai. Jangkauan yang lebih luas. Kata Xiao Chen. Kota Dongjiang. Tan Kingsui berkata tanpa berkata-kata. Kota Dongjiang. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah mendengarnya. Kau belum pernah dengar tentang kota Dongjiang. Tan Kingsui menatap Xiao Chen seolah-olah dia monster. Kau masih dari bumi. Bumi. Xiao Chen tiba-tiba berpikir keras. Setelah beberapa saat, ia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya aku pernah ke bumi sebelumnya. Tan Kingsui. Bab 1064. Apa maksudmu kau pernah ke bumi sebelumnya? Apa kau dari luar angkasa? Tan Kingsui benar-benar terkesan. Bagaimana mungkin dia bertemu orang aneh seperti itu? Poin pentingnya adalah ketika orang ini mengucapkan kata-kata ini, dia sedang berpikir serius dan dengan cara yang serius. Saya tidak tahu apakah dia benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura. Lupakan saja, jangan dipikirkan. Hilangnya ingatanku hanya sementara. Akan pulih sepenuhnya paling lama dalam setengah tahun. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak ingat apa yang terjadi sebenarnya, instingnya masih ada. Sebelum kehilangan ingatannya, ia tampak berlatih semacam seni bela diri. Amnesia hanyalah proses normal, seperti nirwana dan kelahiran kembali. Setelah jangka waktu ini, ingatannya akan pulih, dan kekuatan serta wilayahnya akan disublimasikan. Cara berlatih ini memang penuh risiko, tetapi karena saya memilih cara berlatih ini pada saat itu, maka terbukti sepadan. Maksudmu kau ingin tinggal bersamaku selama setengah tahun? Tan Kingsui membelalakkan matanya. Dia tidak akan pernah percaya bahwa Xiao Chen mengalami amnesia sementara. Adakah orang di dunia ini yang bisa mengendalikan ingatannya? Bagaimana orang yang kehilangan ingatannya tahu kapan ingatannya akan dipulihkan? Itu hanya ilusi. Apakah setengah tahun waktu yang lama? Xiao Chen menatap Tan Kingsui dan berkata, tentu saja panjang. Kata Tan Kingsui tanpa berkata-kata, aku perempuan. Kalau sampai ketahuan aku tinggal sama kamu, apa yang akan kulakukan nanti? Kamu bilang sekarang sudah abad ke-23, jadi kita harus lebih berpikiran terbuka. Apa kamu masih takut dengan gosip orang lain? Xiao Chen mengangkat bahu. Baiklah, baiklah, aku takut padamu. Sudah larut malam, istirahatlah dulu. Kita bisa bicarakan apa saja besok. Tan Kingsui menunjuk ke sebuah kamar di lantai 1 dan berkata, kamar itu kosong. Kamu tidur di sana malam ini. Jangan naik ke atas, atau aku akan panggil polisi. Setelah mengatakan itu, Tan Kingsui naik ke lantai 2, memasuki kamarnya dan mengunci pintu. Setelah mendengarkan melalui pintu untuk waktu yang lama, Tan Kingsui akhirnya menghela napas lega ketika dia melihat Xiao Chen memang tidak mengikutinya. Kenapa aku begitu sial hari ini? Tidak, aku harus memikirkan caranya. Tan Kingsui berjalan mengelilingi ruangan, memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah dengan Xiao Chen. Panggil polisi. Tidak bagus. Katakan pada ayah. Tidak, ini lebih parah daripada menelepon polisi. Ayah bisa-bisa dihajar sampai mati. Lupakan saja, biarkan Xiao Ying ikut denganku. Tan Kingsui mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor sahabatnya Shen Ying. Butuh waktu 40 detik penuh sebelum seseorang menjawab telepon. Menyebalkan sekali. Siapa yang menelepon larut malam begini? Apa dia salah minum obat? Suara tidak sabar datang dari ujung telepon yang lain, seolah-olah dia sudah tidur dan mungkin bahkan tidak memeriksa notifikasi panggilan masuk. Xiao Ying, apakah kamu tertidur? Tanya Tan Kingsui.
King Sui, apakah itu kamu? Nada suara Shen Ying sedikit melunak, tetapi dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kenapa kamu meneleponku selarut ini? Aku sedang dalam masalah, datanglah ke rumahku dan temani aku. Kata Tan King Sui. Tidak mungkin. Nona, ini sudah sangat larut. Bisakah Anda membiarkan saya tidur nyenyak? Kata Shen Ying tanpa berkata-kata. Baru lewat jam 11, belum terlambat. Sekarang belum terlambat, tapi kalau aku ke rumahmu, paling tidak butuh 2 atau 3 jam. Aku nggak sanggup. Xiao Ying, kumohon, kamu boleh bolos besok. Lagi pula, itu sudah biasa bagimu. Aku benar-benar takut hari ini. Apa yang kau takutkan? Apa ada pencuri di rumahmu? Jangan konyol. Aku tidak tahu keadaan di rumahmu, kan? Bahkan ayahmu saja tidak bisa masuk, apalagi pencuri. Aku takut justru karena ini tidak normal. Kau mau ikut atau tidak? Kalau tidak ikut, kau akan kehilangan aku sebagai teman baikmu selamanya. Ancam Tan King Sui. Kamu melakukannya lagi. Oke, aku takut padamu. Aku akan naik taksi ke sana. Shen Ying dan Tan King Sui adalah sahabat, dan dia telah datang ke rumah Tan King Sui lebih dari sekali atau 2 kali. Ayah Tan King Sui mungkin tidak dapat memasuki villa ini, tetapi Shen Ying tidak memiliki batasan dan dapat masuk kapan saja. Ding-ding, verifikasi identitas berhasil. Selamat datang di rumah sederhanaku, si cantik tak terkalahkan Shen Ying. Pada kunci pintu pintar, Shen Ying memiliki pesan selamat datang yang unik, yang sengaja ditetapkan untuknya oleh Tan King Sui. Dia merasa malu setiap kali mendengar sambutan ini saat dia memasuki pintu. Saat Shen Ying masuk, pertama kali dia melihat Xiao Chen duduk di sofa dan langsung terkejut. Mengapa ada laki-laki di sini? Kamu. Siapa kamu? Shen Ying menatap Xiao Chen dengan waspada. Karena villa ini milik Tan King Sui, tidak ada pria yang pernah memasukinya. Xiao Chen di sofa mengabaikannya dan bahkan tidak mengangkat kepalanya. Ia berkonsentrasi pada papan gambar di tangannya dan berusaha keras memikirkan sesuatu. Xiao Ying. Tan King Sui memberi isyarat kepada Shen Ying di lantai 2. Shen Ying melirik Xiao Chen, lalu segera berlari ke atas dan memasuki kamar Tan King Sui. King Sui, siapa pria tampan itu? Shen Ying sudah tidak mengantuk lagi dan tak bisa menahan diri untuk bergosip. Kamu sangat tampan, dan sekarang kamu masih menjadi penggemarnya. Kata Tan King Sui dengan sedih. Tapi dia memang sangat tampan, setara dengan anak tertampan di sekolah kita. Hanya saja pakaiannya agak aneh. Komentar Shen Ying serius. Bukan cuma pakaiannya yang aneh, tapi kepribadiannya juga aneh. Aku bahkan curiga dia kabur dari rumah sakit jiwa. Kata Tan King Sui sambil pusing, aku lagi mikirin gimana caranya ngelepasin dia. Kenapa tidak telepon polisi? Kalau tidak berhasil, suruh ayahmu datang. Beraninya dia tidak pergi. Tanya Shen Ying. Itu juga tidak bagus. Kau tahu bagaimana ayahku bekerja. Dia tidak tahu bagaimana menangani sesuatu. Bahkan jika aku tidak membunuhnya, setidaknya lengan dan kakinya akan patah. Hei, mengapa kamu masih merasa kasihan pada orang lain? Canda Shen Ying. Bukannya aku kasihan padanya, tapi selama ini dia tidak melakukan hal yang tidak pantas dan tidak terlihat seperti orang jahat. Kata Tan King Sui. Aneh sekali. Nona Tan kita adalah gadis tercantik di Universitas Jiang. Dia punya begitu banyak pengagum sampai-sampai dia bisa mengelilingi kota Dongjiang 10 kali. Sekarang seorang pria dan seorang wanita sendirian di ruangan yang sama, dan pria itu sama sekali tidak tergoda oleh Nona Tan. Tanya Shen Ying sinis, apakah dia punya fetis khusus? Kau akan mati, omong kosong apa yang kau bicarakan. Tan King Sui berkata dengan marah, apakah melihat apa yang dia lakukan ketika kau datang tadi? Sepertinya dia sedang menggambar. Kata Shen Ying. Menggambar. Tan King Sui tercengang. Ia ingat ada papan gambar di lantai 1, yang dibelinya saat bosan. Setelah beberapa kali menggunakannya, ia menyadari bahwa ia tidak berbakat, jadi ia membuangnya ke sudut. Orang itu benar-benar menemukan papan gambar dan mulai menggambar. Memang agak aneh, tapi bagaimana dia bisa masuk ke rumahmu? Tanya Shen Ying. Kunci pintunya rusak. Ketika dia pergi untuk memverifikasi identitasnya, kunci pintu menunjukkan bahwa verifikasi identitas berhasil dan pintunya terbuka. Kata Tan King Sui tanpa daya. Tidak mungkin, aku baik-baik saja saat masuk tadi. Kata Shen Ying. Kalau begitu aku tidak mengerti. Lupakan saja, abaikan saja dia. Selama dia tidak datang untuk mengganggu kita, tidak apa-apa membiarkannya menginap semalam. Kata Tan King Sui. Kalau begitu, mari kita tidur. Saat Shen Ying berbicara, dia menguap dan tampak merasa mengantuk lagi. Bab 1065. Karena mereka memiliki kelas keesokan harinya, Tan King Sui dan Shen Ying bangun pagi meskipun mereka tidak cukup tidur. Namun saat kedua wanita itu turun ke bawah, mereka terkejut karena Xiao Chen masih duduk di sofa, memegang papan gambar di tangannya, tampak teliti. Ya Tuhan, kamu tidak tidur sepanjang malam, kan? Tan King Sui menatap Xiao Chen tanpa berkata-kata. Aku berbeda denganmu. Aku tidak perlu tidur setiap hari. Jawab Xiao Chen ringan, tanpa mendongak. Begadang tidak baik untuk kesehatanmu. Ngomong-ngomong, apa yang kamu gambar? Tan King Sui berjalan di belakang Xiao Chen, ingin melihat apa yang dilukis Xiao Chen sepanjang malam.
Tetapi akan baik-baik saja kalau dia tidak melihatnya, karena begitu dia melihatnya, dia akan tercengang. Di papan gambar, tampak seorang wanita bergaun putih berdiri di depan sebuah istana suci dan megah, matanya berkaca-kaca, seolah sedang menangis dalam duka. Meskipun Tan Kingsway meremehkan gelar gadis kampus Universitas Jiang, dia cukup percaya diri dengan penampilannya. Namun, saat dia melihat wanita dalam lukisan itu, untuk pertama kalinya dia mengerti bagaimana rasanya malu terhadap dirinya sendiri. Dia tidak dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan kecantikan dan temperamen wanita itu karena tampaknya terlalu vulgar. Xiao Chen, siapa yang kamu gambar? Tan Kingsway tak dapat menahan diri untuk bertanya. Aku tidak tahu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Tidak tahu. Tan Kingsway tertegun. Ku bilang, ingatanku belum pulih, dan gambaran terakhir dalam ingatanku adalah dia. Xiao Chen berkata perlahan. Dalam ingatan terakhirnya, wanita dalam lukisan itu tampak menghadapi kesulitan, dan kekuatan yang disimpannya pun terstimulasi. Sekalipun mereka berada pada jarak yang jauh, dia masih bisa merasakannya. Meskipun dia masih tidak dapat mengingat siapa wanita itu, dia mengira wanita itu mempunyai hubungan baik dengannya, jadi dia menggambar pemandangan itu berdasarkan keinginannya. Omong kosong lagi, kata Tan Kingsway tanpa berkata-kata. Adegan ini pasti fiktif, kan? Lihat istana di belakangnya. Di mana lagi di dunia ini ada istana seindah dan semegah ini? Kau terkejut dengan sesuatu yang belum pernah kau lihat sebelumnya. Xiao Chen mengabaikannya dan terus menyempurnakan lukisannya. Kingsway, cepatlah keluar, kita akan terlambat. Desak Shen Ying. Tunggu sebentar, kamu sering membolos, dan kamu takut terlambat. Tan Kingsway mendengus. Itu berbeda. Jam pelajaran pertama hari ini diajarkan oleh senior Xiunan, yang akan mengajarkan kita seni bela diri kuno. Kata Shen Ying, lalu menirukan dua gerakan pukulan. Apakah Wang Xiunan, yang dikenal sebagai juara tinju cilik Dongjiang? Tanya Tan Kingsway heran. Ya, aku iri, kan? Kata Shen Ying bangga, kekuatan senior Xiunan termasuk 5 besar di Universitas Jiang kita. Bahkan Presiden Asosiasi Seni Bela Diri sangat memujinya. Apa yang harus kuiri? Dia bukan tipeku. Gerutu Tan Kingsway. Oh, hampir lupa, Nona Tan kita sudah punya pacar. Kata Shen Ying sambil tersenyum, tunanganmu bahkan lebih mengesankan daripada senior Xiunan, kan? Kapan kau bisa mengajakku bertemu dengannya? Dia dianjing, bertingkah misterius terus. Aku baru beberapa kali bertemu dengannya, jadi bagaimana aku bisa membawamu menemuinya? Kata Tan Kingsway, lagi pula, aku bahkan tidak menyetujui pernikahan ini. Ayahku yang mendorong semua ini. Kalau begitu, terima saja nasibmu. Kurasa Paman Tan sangat menghormatinya. Bahkan jika kau keberatan, itu tidak akan ada gunanya. Kata Shen Ying. Makanya aku sakit kepala terus. Tan Kingsway mendesah tak berdaya, sudahlah, jangan bahas ini lagi. Kita hampir terlambat, ayo pergi. Ya, ayo pergi. Kata Shen Ying dengan cemas. Hei, Xiao Chen, Xiao Ying, dan aku pergi ke sekolah dulu. Kalian boleh tinggal di rumahku, tapi jangan sentuh barang-barangku dan jangan naik ke atas. Tan Kingsway mengingatkan. Akan tetapi, Xiao Chen bersikap seolah-olah dia tidak mendengarnya dan mengabaikannya sama sekali. Xiao Chen, aku sedang berbicara denganmu. Tan Kingsway berkata dengan marah. Oke, dia cuma introvert dan gak suka ngomong. Seharusnya dia dengar. Ayo pergi. Kita bakal telat. Shen Ying berkata demikian dan menyeret Tan Kingsway keluar pintu. Keluarga Tan sangat berkuasa di kota Dongjiang. Ia adalah pemimpin 3 raksasa dan hampir menguasai urat nadi perekonomian kota Dongjiang. Keluarga Tan hadir di hampir semua industri utama. Namun, seperti kata pepatah, pohon yang tinggi menarik angin. Keluarga Tan telah menyinggung terlalu banyak musuh, dan kini mereka akhirnya mendapat balasan. Peng! Tan Tianxiong sedang menghibur beberapa teman bisnisnya di bar ketika tiba-tiba sesosok tubuh terbang dan menghancurkan meja tempat mereka minum. Bar itu sudah kacau balau, dan setelah keributan ini, kerumunan orang menjadi lebih kacau dan bergegas keluar karena panik. Siapa yang berani datang ke sini dan menimbulkan masalah? Di belakang Tan Tianxiong, 2 pengawal berpakaian hitam melepas kacamata hitam mereka dan bergegas menuju orang-orang yang masuk ke bar dan menyebabkan masalah. Mereka berdua adalah pengawal pribadi Tan Tianxiong, yang sangat terampil dan dapat dengan mudah melawan 10 orang sekaligus. Mereka telah melihat pemandangan seperti ini berkali-kali, jadi tentu saja mereka tahu apa yang harus dilakukan. Namun kali ini mereka sangat meremehkan lawan mereka. Beraninya 2 seniman bela diri tingkat 6 bersikap begitu lancang. Saya melihat bayangan hitam dingin lewat. Dah. Kedua pengawal itu tiba-tiba tersambar petir, muntah darah dan terlempar keluar. Xiao Long, Xiao Hu. Tan Tianxiong berdiri dengan ngeri. Saat Master Xi tidak ada, Xiao Long dan Xiao Hu merupakan bawahannya yang terkuat, tetapi mereka terbunuh seketika hanya setelah 1 pertemuan. Tingkat kekuatan ini setidaknya tingkat ke-9 seni bela diri, atau bahkan lebih tinggi. Tan Tianxiong, keberuntunganmu telah habis. Sambil menyeringai, bayangan hitam itu lewat lagi. Engah. Tan Tianxiong hanya merasakan nyeri yang membakar dan merobek di bahunya, seolah-olah tertusuk peluru, meninggalkan lubang berdarah. Seluruh tubuhnya juga terhantam keras dan terbanting ke dinding.
Grandmaster seni bela diri, pakar tingkat bumi. Tan Tianxiong tidak lagi mempunyai harapan, dan yang ada hanyalah keterkejutan yang tak terhapuskan di wajahnya. Meskipun dia sangat terkenal dan berkuasa di kota Dongjiang, dia tidak sebanding dengan seorang jago bela diri. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa seorang guru bela diri datang dan menghancurkan tempatnya. Cek-cek, Tan Tianxiong, aku tidak menyangka kau akan berakhir seperti ini. Pada saat ini, terdengar suara tawa yang menyeramkan. Tan Tianxiong menoleh ke arah suara itu dan melihat wajah yang familiar berjalan ke arahnya. Ia langsung berseru kaget, Han Feng, apakah itu kamu? Tentu saja aku. Mari kita akhiri perseteruan kita yang telah berlangsung lebih dari 10 tahun hari ini. Han Feng mencibir, ekspresinya penuh kebencian terhadap Tan Tianxiong. Pemenangnya akan menjadi raja dan yang kalah akan menjadi bandit. Kau bisa membunuhku atau mencincangku, semuanya terserah padamu. Meskipun Tan Tianxiong tidak mau, ia terpaksa melakukannya karena Han Feng bisa mengundang seorang guru bela diri. Tidak usah terburu-buru, aku masih butuh sesuatu dari tanganmu. Kata Han Feng dingin, secerdas dirimu, seharusnya kau tahu apa itu. Mungkinkah? Ekspresi Tan Tianxiong tidak pasti, seolah-olah dia sedang ragu-ragu tentang sesuatu. Mana yang lebih penting, benda itu atau nyawamu? Tanya Han Feng. Terserah kau mau memberikannya padaku atau tidak. Meskipun aku sangat menginginkannya, selama aku membunuhmu, aku masih bisa merebut kembali Dongjiang. Hanya butuh waktu. Mendengar ini, Tan Tianxiong ragu-ragu lagi dan akhirnya menghela napas, barang-barang itu ada di kediaman putriku, bukan di aku. Putrimu tinggal di mana? Apakah di villa di komunitas Jingling? Tanya Han Feng sambil tersenyum, seharusnya aku sudah memikirkannya lebih awal, tapi aku tetap ingin kau membawa kami ke sana. Bab 1066. Kingsway seharusnya ada di sekolah sekarang. Selama kita tidak melibatkannya, tidak akan ada masalah. Tan Tianxiong berpikir dalam hati. Tentu saja dia tidak ingin menyerah begitu saja, jadi dia ingin menunda sebanyak mungkin. Setiap saat Anda hidup lebih lama berarti sedikit lebih banyak harapan. Tan Tianxiong, kau sudah dianggap veteran. Kurasa kau tidak perlu mengobati luka kecil ini, kan? Han Feng memandangi lubang berdarah di tubuh Tan Tianxiong dan berkata dengan penuh kepuasan, bawa saja kami ke villa putrimu. Kesabaranku sangat terbatas. Mendengar ini, Tan Tianxiong berjuang untuk berdiri dan berkata dengan nada muram, saya tidak bisa mengemudi. Gampang. Aku mau jadi sopirmu sekali ini saja. Bukankah itu sudah cukup membantumu? Han Feng menepuk bahu Tan Tianxiong dan berkata sambil tersenyum. Tan tidak tahan kehilangan wajahmu. Jangan bilang begitu, ayo pergi. Setelah Han Feng kalah dari Tan Tianxiong dalam kompetisi 3 tahun lalu, dia meninggalkan kota Dongjiang seperti anjing liar. 3 tahun kemudian, dia kembali lagi dan meminta seorang master tingkat bumi yang kuat untuk membalas dendam pada Tan Tianxiong. Kekuatan seorang Grandmaster tingkat bumi memang luar biasa. Belum lagi Tan Tianxiong sama sekali tidak siap, bahkan jika ia telah berjaga-jaga sebelumnya, akan sulit baginya untuk melawan seorang Grandmaster tingkat bumi. Han Feng tidak membawa bawahan lain bersamanya, jadi dia menyetir mobil sendiri, sementara Tuan misterius itu dan Tan Tianxiong duduk bersama di kursi belakang. Ditatap oleh seorang Grandmaster, Tan Tianxiong tahu bahwa ia tidak mungkin bisa melarikan diri, jadi ia mengurungkan niatnya dan bertanya, "Senior, siapa namamu?" Grandmaster tingkat bumi, yang sedang beristirahat dengan mata terpejam, membuka matanya dan melirik ke arah Tan Tianxiong, tetapi tidak menanggapi, seolah-olah dia hanya enggan menanggapi. Tan Tianxiong, jangan buang-buang energimu. Tuan Meng adalah orang yang sangat penting. Apa dia akan berubah pikiran hanya karena beberapa patah kata darimu? Han Feng mencibir. Mendengar ini, Tan Tianxiong tahu bahwa idenya untuk menghasut Grandmaster agar memberontak juga telah gagal, dan dia tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Han Feng dan Tan Tianxiong adalah musuh bebuyutan. Han Feng tahu segalanya tentang Tan Tianxiong, jadi ia akrab dengan komunitas Jingling dan tiba di sana dengan cepat. Tan Tianxiong, kami di sini, turun. Han Feng dan Master Meng keluar dari mobil satu demi satu, lalu menarik Tan Tianxiong keluar. Tan Tianxiong terluka, dan gerakan apapun, meski sedikit saja, akan menyebabkannya kesakitan hebat, tetapi Han Feng dan Master Meng jelas tidak peduli dengan perasaannya. Buka pintunya dan keluarkan barang-barangnya. Jangan main-main, Han Feng memperingatkan. Mendengar ini, Tan Tianxiong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Han Feng berkata dengan marah, apa kau bercanda? Aku tidak bercanda. Tentu saja aku khawatir Kingsway tinggal sendirian di sini, jadi aku memasang kunci pintu pintar terbaru untuknya. Kingsway juga agak keras kepala, dan dia mengaturnya agar tidak ada laki-laki yang diizinkan masuk. Biasanya kalau aku ke sini, aku hanya bisa menunggunya di luar. Kata Tan Tianxiong serius. Kunci pintu biasa saja, apa itu bisa menghalangi kita? Han Feng mencibir, lalu membungkuk kepada Tuan Meng dan berkata, Tuan Meng, lihat ini. Teknologi memang maju saat ini, tetapi seni bela diri juga luar biasa kuatnya. Kunci pintu otak cerdas hanya bisa menghalangi sebagian orang kelas bawah. Kekuatannya tak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan Grandmaster. Sambil menyeringai, Guru Meng melangkah maju, jubahnya berkibar tertiup angin, dan aura kuat terbentuk.
Tan Tianxiong menyadari apa yang hendak dilakukan Tuan Meng, raut wajahnya tiba-tiba berubah, lalu dia menghentikannya dengan berkata, Tuan Meng, ini kamar kesayangan putriku, mohon berbelas kasihan. Namun, Tuan Meng mengabaikannya sepenuhnya, dan mengumpulkan energinya ke dalam tinjunya. Ia meninju dengan kekuatan yang mampu membelah gunung dan meretakkan bumi, dan langsung mengenai kunci di dahi Si. Lagi pula, kunci pintu otak pintar hanyalah pintu terprogram. Pintu itu mungkin mampu bertahan melawan kekuatan peluru, tetapi tidak akan mampu menahan pukulan seorang ahli. Peng! Dalam sekejap, kunci pintu dan pintu hancur berkeping-keping akibat pukulan itu. Bip-bip, ada orang jahat, menyusup secara ilegal, bip-bip, ada orang jahat, menyusup secara ilegal. Chip pintar yang jatuh ke tanah masih mengirimkan suara alarm, tetapi tanpa sistem yang lengkap, suaranya sangat lemah dan tidak dapat ditransmisikan terlalu jauh. Tan Tianxiong, pintunya terbuka, masuklah dan keluarkan barang-barangmu. Kata Han Feng kepada Tan Tianxiong. Ini, jantung Tan Tianxiong mulai berdetak kencang. Karena benda itu tidak ditempatkan di sini sama sekali. Kupikir sistem pertahanan di sini relatif kuat dan aku bisa menunda waktu sebisa mungkin. Namun tak disangka, sang guru berhasil memecahkan kunci pintu hanya dengan satu pukulan, sehingga keinginannya pun terkabul. Kalau dia masuk sekarang dan gagal mengeluarkan barang-barang itu, dia mungkin akan mati di tempat. Tapi tak ada jalan lain. Keadaan sudah sampai pada titik ini, jadi ia hanya bisa pasrah dan masuk ke dalam rumah. Ketika mereka bertiga tiba di ruang tamu, mereka langsung melihat Xiao Chen duduk di sofa, masih berkonsentrasi pada papan gambar di tangannya, dan semuanya tercengang. Han Tianxiong, kenapa ada laki-laki di sini? Bukankah kau bilang laki-laki dilarang masuk ke sini? Han Feng berkata sambil tersenyum nakal, oh, begitu. Putrimu terlihat polos, tapi dia mewarisi sifat ibunya dan mendukung seorang gigolo di sini. Pantas saja dia bahkan tidak mengizinkanmu, ayah kandungnya, masuk. Dia pasti takut skandalnya terbongkar. Han Feng, berhenti bicara omong kosong. Tan Tianxiong berteriak dengan marah. Aku tidak tega mengobrol denganmu tentang gosip. Han Feng mencibir, lalu menatap Xiao Chen dan berkata, nak, ku beri kau 10 detik. Keluar. Mendengar ini, Xiao Chen akhirnya meletakkan papan gambar di tangannya dan berdiri. Ia menatap gerbang yang hancur lagi dan bertanya dengan tenang, apakah kau yang menghancurkan gerbang itu? Omong kosong. Kalau begitu aku beri waktu 10 detik untuk memperbaikinya, kalau tidak aku akan membuatmu menjadi seperti itu. Kata Xiao Chen acuh tak acuh. Han Feng sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan berkata dengan heran, hei, nak, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Tan Tianxiong menyadari ada yang tidak beres dan segera menghampiri Xiao Chen dan berkata, apakah kamu teman sekelas King Sui? Cepat keluar. Orang dewasa kami ada urusan di sini, jadi tidak nyaman bagi kami untuk menjamumu. Meskipun Xiao Chen muncul di sini, Tan Tianxiong juga sangat terkejut, dan pada saat yang sama menyalahkan putrinya karena tidak menghargai dirinya sendiri dan membawa pulang seorang anak laki-laki dengan begitu saja. Tapi sekarang bukan saatnya mengkhawatirkan hal ini. Karena Xiao Chen adalah teman putrinya, dia tentu tidak ingin melibatkan Xiao Chen. Kalau aku keluar, kamu bisa mati. Kamu yakin mau aku keluar? Tanya Xiao Chen melirik Tan Tianxiong. Apa yang kau bicarakan, anak kecil? Saat Tan Tianxiong berbicara, dia mengedipkan mata pada Xiao Chen, bertanya-tanya bagaimana mungkin anak ini tidak memiliki penglihatan sama sekali. Kamu lambat sekali dan membuang-buang waktuku. Karena dia tidak mau pergi, ayo kita kubur dia di sini saja. Pada saat ini, Guru Meng jelas tidak sabar dan menatap Xiao Chen dengan niat membunuh. Baginya, membunuh satu orang adalah membunuh, dan membunuh dua orang juga adalah membunuh. Dia sama sekali tidak menanggapi serius anak muda itu. Cek-cek, nak, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Han Feng merasa bangga dan tanpa sadar bersembunyi ke samping. Bagaimanapun, tindakan Grandmaster itu mempunyai arti penting dan dia tidak ingin terpengaruh. Jari yang memilukan hati. Tiba-tiba, Guru Meng mengumpulkan tenaganya dan mengarahkan jarinya dengan kekuatan dahsyat ke arah jantung Xiao Chen, mencoba membunuhnya dengan satu pukulan. Bab 1067. Di zaman ketika semua orang berlatih seni bela diri, Tan Tianxiong sebenarnya mengetahui beberapa teknik tinju seni bela diri kuno, tetapi kekuatannya hanya berada pada tingkat keempat seni bela diri. Oleh karena itu, meskipun dia ingin menghentikan Guru Meng, dia sama sekali tidak berdaya. Klik. Grandmaster Meng menusukkan jarinya dengan keras, mengenai jantung Xiao Chen tanpa hambatan. Seketika, terdengar suara nyaring, seperti suara tulang yang remuk. Sedih. Han Feng terus-menerus mencibir, mengira bahwa meridian jantung Xiao Chen telah dihancurkan oleh Guru Meng. Namun tak lama kemudian, senyumnya membeku di wajahnya. Meskipun Xiao Chen terpukul keras, ia tidak mundur selangkah pun, juga tidak jatuh. Ia tetap berdiri di sana dengan ekspresi acuh tak acuh. Sebaliknya, Guru Meng, setelah tertegun selama beberapa detik, tiba-tiba memiliki ekspresi terdistorsi, memegang tangan kanannya kesakitan, dan melangkah mundur. Jari-jariku, kamu. Han Feng dan Tan Tianxiong terkejut melihat jari Tuan Meng patah. Meskipun tidak ada pendarahan, tulang di dalamnya kemungkinan besar hancur total. 10 detik yang diberikan kepadamu sudah berlalu. Sebaiknya kamu bersiap secara mental. Xiao Chen mengabaikan Guru Meng dan Han Feng.
Tidak ada niat membunuh yang disengaja atau tekanan yang berasal darinya, tetapi cukup untuk membuat siapapun bergidik. Han Feng baik-baik saja, tetapi Guru Meng merasakan getaran dalam jiwanya, yang membuatnya sangat takut hingga ia berbalik dan lari, tidak berani tinggal sedetik pun. Namun, bagaimana dia bisa lolos dari Xiao Chen? Berikan aku jari tengahmu. Tiba-tiba Xiao Chen mengangkat tangannya dengan ringan, dan cahaya pedang meledak dari ujung jarinya dalam sekejap. Panggilan, Engah. Tuan Meng yang sudah berlari keluar villa hendak melompat, namun sekejap kemudian ia tertusuk cahaya pedang, jatuh ke tanah, dan meninggal di tempat. Tuan Meng, ini. Pupil mata Han Feng mengecil tajam dan dia merasa jantungnya hendak melompat keluar dari tubuhnya. Tan Tianxiong juga terkejut oleh pemandangan mengerikan ini dan tidak dapat berpikir lama. Pemuda ini benar-benar membunuh seorang Grandmaster tingkat bumi dalam hitungan detik hanya dengan satu jari dari jarak jauh. Mungkinkah dia adalah pakar legendaris tingkat surga yang lebih unggul dari para master tingkat bumi? Di seluruh Tiongkok, selain para penguasa 12 istana jiwa naga, berapa banyak lagi ahli tingkat surgawi yang ada? Seorang ahli tingkat surgawi. Han Feng lebih memahami kengerian para ahli tingkat surgawi daripada Tan Tianxiong, dan begitu ketakutan hingga dia jatuh ke tanah. Ia mengira bahwa dengan menjilat seorang Grandmaster tingkat bumi, ia akan mampu menguasai kota Dongjiang dan menggulingkan kekuasaan keluarga Tan. Jadi dia bahkan tidak membawa anak buahnya yang lain, hanya Guru Meng. Akan tetapi, tidak peduli seberapa hebatnya dia merencanakan, dia tidak dapat mengantisipasi bahwa ada seorang ahli tingkat surgawi yang tinggal di villa itu, yang membunuh Guru Meng dengan satu gerakan. Tan Tianxiong buta dan tidak mengenali orang hebat. Saya harap senior itu memaafkan kekasaran saya sebelumnya. Tan Tianxiong memberi hormat pada Xiao Chen dengan tatapan yang sangat hormat. Entah karena anugerah penyelamat nyawa atau kekuatan Xiao Chen yang luar biasa, itu sudah cukup untuk membuat bos kota Dongjiang ini menundukkan kepalanya. Apakah kamu ayah Tan Kingsui? Xiao Chen bertanya pada Tan Tianxiong. Tepat. Tan Tianxiong sangat gembira. Putrinya benar-benar mengenal seorang ahli tingkat surgawi yang kuat. Jika dia dapat menjalin hubungan dengan seorang ahli tingkat surgawi, dia akan memiliki cukup kepercayaan diri untuk menghadapi orang-orang besar di kota Dongjiang dan bahkan ibu kota provinsi di masa mendatang. Saya sudah sepakat dengan putri Anda untuk tinggal sementara di sini. Menyelamatkanmu sekali saja sudah dianggap sebagai pembayaran sewa. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen memadatkan aura Chaos Green Lotus di ujung jarinya dan mentransfernya ke tubuh Tan Tianxiong. Tiba-tiba, lubang berdarah di bahu Tan Tianxiong sembuh total dalam sekejap, dan rasa sakitnya hilang tanpa bekas. Ini. Tan Tianxiong membelalakkan matanya, dan sangat terkejut. Luka yang ditimbulkan oleh Guru Meng benar-benar sembuh begitu saja. Rasa sakitnya hilang, kekuatannya kembali, dan ia bahkan memiliki ilusi kembali ke bentuk puncaknya. Apakah pakar tingkat surgawi yang dikabarkan itu benar-benar begitu mengerikan hingga ia dapat mengubah pembusukan menjadi sihir? Salah. Seorang ahli tingkat surgawi hanya kuat dalam seni bela diri dan memiliki kemampuan untuk menjungkir balikkan dunia. Namun, menghidupkan kembali orang mati, atau menyembuhkan luka parah hanya dengan satu perintah, adalah hal yang mustahil. Terima kasih banyak, senior. Sebaliknya, Tan Tianxiong menjadi agak panik, takut akan ada kekurangan atau kelalaian yang akan mengabaikan Xiao Chen. Tidak perlu memanggilku senior, nama belakangku Xiao. Kata Xiao Chen dengan tenang, kirim seseorang untuk memperbaiki pintu, dan aku serahkan orang ini padamu juga. Baiklah, saya akan segera memberitahu seseorang untuk datang. Setelah kematian Tuan Meng, Han Feng ditinggalkan sendirian dan tak berdaya. Akan lebih mudah bagi Tan Tianxiong untuk membunuhnya daripada membunuh seekor semut. Setelah panggilan tersebut, beberapa kelompok orang segera tiba, sebagian tampak panik, sebagian dipenuhi amarah. Han Feng dibawa pergi, Master Meng ditangani, dan beberapa profesional mulai memperbaiki pintu pintar yang rusak. Selama periode ini, Tan Tianxiong menerima beberapa panggilan telepon dan tampak sedikit panik. Tuan Xiao, saya masih ada urusan di tempat saya, tolong. Pergilah dan lakukan urusanmu sendiri. Aku suka waktu tenang. Jangan ganggu aku kecuali perlu, dan jangan biarkan orang lain menggangguku. Xiao Chen memperingatkan. Mendengar hal itu, Tan Tianxiong segera meyakinkan, jangan khawatir, Tuan, saya pasti tidak akan membiarkan siapapun mengganggu Anda. Setelah berkata begitu, ia keluar dan berkata kepada orang-orang yang sedang memasang gerbang, cepat dan segera pergi dari sini setelah selesai. Jangan tinggal sebentar, dan jangan sebarkan beritanya keluar. Siap, bos. Jawab beberapa orang cepat. Sepulang sekolah, Tan Kingsui berkumpul dengan beberapa teman sekelasnya. Hari sudah hampir gelap ketika ia pulang. Secara kebetulan, saat ini para pekerja juga telah memasang kembali pintu pintar dan bersiap meninggalkan komunitas. Nona. Beberapa orang yang mengenal Tan Kingsui memanggil dengan hormat. Mengapa kamu di sini? Tanya Tan Kingsui. Nona, pintu Anda rusak dan bos meminta kami untuk memasangnya kembali. Anda perlu mengatur ulang programnya, seperti sebelumnya. Jawab seorang pekerja. Ayahku pernah ke sini. Ekspresi Tan Kingsui berubah. Yah, bosnya ada di sini pagi-pagi, tapi dia pergi sore-sore karena ada urusan. Ups. Tan Kingsui bergegas masuk ke dalam rumah. Ayah sudah ke villa, jadi bukankah Xiao Chen akan ketahuan?
Dengan sifat pemarah ayah, apa yang akan dia lakukan jika dia tahu ibunya membawa laki-laki asing ke rumah? Tan Kingsui mengira Xiao Chen ditakdirkan untuk mati. Tetapi ketika dia kembali ke rumah dan melihat Xiao Chen duduk di sana melukis, dia tertegun. Kamu masih melukis. Apa kamu tidak melihat ayahku? Tanya Tan Kingsui. Aku melihatnya. Jawab Xiao Chen acuh tak acuh. Jadi dia tidak melakukan apapun padamu. Tanya Tan Kingsui heran. Ayahmu orang baik. Bagaimana mungkin kau, sebagai putrinya, begitu berprasangka buruk padanya? Xiao Chen mendongak dan melirik Tan Kingsui. Apa-apaan? Tan Kingsui bertanya-tanya apakah ayahnya telah berubah pikiran dan mengizinkannya dekat dengan anak laki-laki lain. Pada saat ini, telepon seluler berdering. Tan Kingsui mengangkat telepon dan melihat bahwa ide penelepon menunjukkan bahwa itu adalah ayahnya. Tentu saja, aku tahu itu tidak akan semudah itu. Tan Kingsui merasa jika dia menjawab panggilan ini, dia mungkin akan mendapat masalah besar. Ayah tidak melakukan apapun pada Xiao Chen, mungkin karena Xiao Chen masih kecil. Sekarang setelah ayah menelepon, ayah pasti akan menyalahkannya. Bab 1068. Hei, ayah. Tan Kingsui menjawab telepon dengan nada lemah, seolah-olah dia siap dimarahi dan diberi pelajaran. Kingsui, kamu sudah lulus sekolah. Di mana kamu sekarang? Terdengar suara Tan Zengqiong. Saya baru saja sampai di rumah. Kata Tan Kingsui. Kamu sudah di rumah. Tan Zengqiong terdiam sejenak dan merendahkan suaranya, keluar dan jawab teleponnya. Tan Kingsui menoleh ke arah Xiao Chen, dan tidak ingin Xiao Chen mendengar, dia berjalan keluar sambil membawa telepon genggamnya. Ayah tahu segalanya. Aku tidak tahu apa-apa. Tan Zengqiong pura-pura marah. Makanya aku ingin kau jujur. Ada apa dengan si Xiao di kamarmu itu? Ayah, dengarkan penjelasanku. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Tan Kingsui mengira ayahnya datang untuk bertanya, jadi dia menceritakan semuanya. Waktu itu, dia bilang ingin bergantung padaku dan tinggal di rumahku untuk sementara waktu. Tentu saja, aku menolak, jadi aku bertaruh dengannya. Kalau dia bisa lolos verifikasi identitas kunci pintu pintar, aku akan mengizinkannya tinggal. Siapa tahu? Ternyata kunci pintu pintarnya rusak. Rusak. Ya, dia menempelkan tangannya di sensor dan lolos verifikasi identitas. Aku jelas-jelas mengaturnya untuk melarang siapapun masuk tanpa izin kecuali aku dan Xiao Ying. Kata Tan Kingsui, ayah, apa ayah tidak tahu itu? Makanya ayah mengirim seseorang untuk memperbaiki pintunya. Ya, kunci pintu itu memang rusak. Teknologi canggih seperti ini masih dalam tahap uji coba, jadi kesalahan pasti ada. Tentu saja Tan Tianxiong tahu bahwa kunci pintu dahi tidak mudah dibobol. Alasan mengapa Xiao Chen mampu masuk adalah karena dia sendiri tidak terduga. Lagi pula, Xiao Chen bisa menyembuhkan lukanya seketika, jadi mengelabui kunci pintu otak pintar adalah hal yang sangat mudah. Ayah, ini bukan salahku. Aku kalah taruhan, dan dia bebas datang dan pergi sesuka hatinya. Aku tidak bisa menghentikannya. Kata Tan Kingsui, tapi sekarang kunci pintu pintarnya sudah diperbaiki, aku bisa mengatur ulang agar dia tidak bisa masuk. Bagaimana mungkin? Tan Tianxiong langsung berkata setelah mendengar ini. Sejak kecil, aku sudah mengajarimu untuk menepati janji. Karena kamu sudah berjanji pada seseorang, kamu harus menepati janji dan kesepakatanmu. Tapi, apa kau benar-benar akan membiarkanku tinggal bersamanya? Tanya Tan Kingsui bingung. Bukan apa-apa. Kita cuma tinggal di lantai atas dan bawah. Apa menurutmu dia akan tertarik padamu? Kata Tan Zengqiong, kamu tinggal bersamanya dan habiskan lebih banyak waktu dengannya. Tentu saja, ini seharusnya saat suasana hatinya sedang baik. Kalau suasana hatinya sedang buruk, usahakan jangan mengganggunya. Mengerti? Ayah, apakah ayah salah minum obat? Tan Kingsui tidak percaya bahwa ayahnya, yang selalu sangat keras padanya, dapat mengucapkan kata-kata seperti itu padanya. Bukan saja dia tidak keberatan jika ada laki-laki yang tinggal bersamanya, tetapi dia malah mendorongnya untuk dekat dengan laki-laki itu. Apakah dunia telah berubah? Atau dia terlalu konservatif? Kingsui, kesempatan bertemu dengannya secara kebetulan sudah menjadi takdir antara kau dan dia. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini, kalau tidak kau akan menyesalinya nanti. Kata Tan Zengqiong, baiklah, aku masih ada urusan lain. Ingat kata-kataku, aku tutup teleponnya. Mendengar suara, bip, yang datang dari seberang, Tan Kingsui merasa bingung. Biarkan dia memanfaatkan kesempatan itu. Dengan orang aneh itu. Faktanya, Tan Kingsui tentu saja salah memahami maksud Tan Zengqiong. Tan Zengqiong sudah menganggap Xiao Chen sebagai ahli tingkat surgawi yang tak terduga, dan tentu saja dia tidak berpikir bahwa Xiao Chen dan putrinya dapat memperoleh hal baik. Apa yang dikatakannya tentang memanfaatkan peluang itulah yang membuat Tan Kingsui menghormati pendahulunya. Jika Xiao Chen dapat mengajariku beberapa trik, itu akan cukup untuk memberiku manfaat selama sisa hidupku. Tetapi Tan Kingsui tidak menyadari hal ini dan mengira bahwa Tan Zengqiong mencoba menjodohkannya dengan Xiao Chen, jadi dia merasa bingung. Ketika Tan Kingsui kembali ke rumah, ia melihat Xiao Chen akhirnya meletakkan papan gambarnya dan sedang membolak-balik buku sejarahnya. Ia merasa marah yang tak dapat dijelaskan. Orang ini, apakah dia benar-benar memperlakukan tempat ini seperti rumahnya sendiri? Buku pelajaran sejarahku sangat penting, jangan dirusak.
Tan Kingsui mengingatkan. Kota Dongjiang sebelumnya bernama Kota Lanning. Xiao Chen tiba-tiba mendongak dan bertanya pada Tan Kingsui. Ya, bukankah itu disebutkan dalam buku-buku sejarah? Tan Kingsui menjawab tanpa ragu, 200 tahun yang lalu, topografi bumi mengalami perubahan drastis, dan banyak kota terendam banjir, termasuk Kota Lanning. Setelah Kota Lanning dibangun kembali, namanya diubah menjadi Kota Dongjiang. Melihat ekspresi Xiao Chen yang penuh perhatian, Tan Kingsui bertanya lagi, ada apa? Aku ingat Kota Lanning dan merasa familiar dengannya. Seharusnya ini alasannya. Kata Xiao Chen. Lihat, kau berkhayal lagi. Kota Lanning itu tempat dari 200 tahun yang lalu. Jangan bilang kau sudah hidup lebih dari 200 tahun. 200 tahun bukanlah waktu yang lama, apa yang aneh? Kata Xiao Chen serius. Tan Kingsui tertegun dan berkata tanpa berkata-kata, bagaimana orang normal bisa hidup selama 200 tahun? Aku terlalu malas memberitahumu, jangan sampai kau menulariku dengan paranoia. Setelah mengatakan itu, Tan Kingsui naik ke atas. Dalam beberapa hari berikutnya, Tan Kingsui pergi ke sekolah seperti biasa, dan Xiao Chen tinggal dengan nyaman di villa, hampir tidak pernah keluar. Selama periode ini, Shen Ying sering datang untuk bermain. Setelah beberapa kali berinteraksi, meskipun Xiao Chen tidak mengatakan banyak kata kepada saya akhirnya merasa bahwa dia tampak familiar bagi saya. Pada hari ini, karena hari libur, Tan Kingsui dan Shen Ying tidak berencana untuk keluar, jadi mereka tetap di kamar, tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba terdengar peluit di luar, diikuti oleh suara lembut. Kingsui, kamu di sana. Aku kembali dari Yanjing. Suaranya tidak begitu keras, tetapi jelas tercampur dengan tenaga dalam, sehingga dapat terpancar jelas ke seluruh sudut rumah. Hei, Kingsui, ada yang mencarimu. Siapa dia? Shen Ying penasaran dan berlari ke jendela untuk melihat ke bawah. Wah, tampan sekali. Shen Ying tiba-tiba berteriak seperti seorang vanggel. Oh tidak, kenapa dia kembali? Tan Kingsui menyadari siapa itu hanya dengan mendengar suaranya, dan ekspresinya berubah. Kingsui, siapa dia? Dia sangat tampan, bahkan lebih tampan daripada senior Xiunan. Shen Ying begitu gembira hingga ia menari dengan tangan dan kakinya. Bukankah kau selalu ingin bertemu dengannya? Sekarang keinginanmu sudah terkabul. Tan Kingsui menatap Shen Ying dengan dingin. Hah? Shen Ying terkejut, lalu bertanya dengan heran, dia tunanganmu, Song Zelun. Bagaimana menurutmu? Tan Kingsui memutar matanya lagi. Wah, tunggu apa lagi? Dia datang jauh-jauh dari Yanjing untuk menemuimu. Apa kau ingin dia menunggu di luar? Shen Ying bahkan lebih aktif dan bersemangat daripada Tan Kingsui. Tidak, bagaimana Xiao Chen akan menjelaskannya? Tanya Tan Kingsui cemas. Ya, beritahu Song Zelun bahwa kamu tinggal dengan seorang anak laki-laki. Shen Ying juga berada dalam dilema. Bagaimana dengan ini? Tan Kingsui tiba-tiba mendekat ke telinga Shen Ying dan mengucapkan beberapa patah kata. Tidak mungkin, bukankah ini akan merusak reputasiku? Shen Ying tidak setuju. Xiao Ying, tolong bantu aku sekali ini saja. Ini tidak nyata. Kalau tidak, bagaimana aku bisa melewati Song Zelun? Pinta Tan Kingsui. Baiklah, baiklah, aku akan membantumu kali ini. Shen Ying akhirnya melunakkan hatinya dan setuju. Bab 1069. Tan Kingsui dan Shen Ying turun ke bawah. Alih-alih langsung membuka pintu, mereka menghampiri Xiao Chen dan buru-buru berkata, Xiao Chen, jangan bicara dulu. Ikuti saja rencana kami. Mengerti? Apakah itu pacarmu di luar pintu? Xiao Chen bertanya dengan santai. Itu tunangannya. Tegas Shen Ying, si cantik Kingsui dari sekolah kita sudah direbut, jadi jelas tidak ada harapan untukmu. Jangan bermimpi. Xiao Ying, apa yang kau bicarakan? Aku dan Song Zelun sama sekali tidak punya hubungan seperti itu. Tan Kingsui berkata demikian lalu berjalan keluar pintu. Di luar pintu, di samping sebuah mobil hitam dengan merek yang tidak diketahui tetapi terlihat sangat mewah, seorang pemuda tampan sedang menunggu. Melihat Tan Kingsui keluar, dia langsung menunjukkan senyum menawan dan lembut dan menyapanya, Kingsui, lama tidak bertemu. Bukankah kamu di Yanjing? Kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Tan Kingsui jelas sedikit menahan diri dan malu di depan pemuda tampan itu. Aku datang menemuimu karena aku punya waktu luang akhir-akhir ini. Dan kamu akan segera ujian akhir, kurasa aku bisa membantumu mengerjakan permu. Kata pemuda tampan Song Zelun. Wow, Tan Kingsui berkata dengan gembira. Kini, di abad ke-23, latihan bela diri telah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah-sekolah reguler, bahkan proporsinya lebih besar daripada mata pelajaran budaya. Dapat dikatakan bahwa semua orang berlatih bela diri. Sejauh pengetahuan Tan Kingsui, keterampilan seni bela diri Song Zelun telah mencapai tingkat ke-9, dan ia hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang Grandmaster. Jika Song Zelun adalah gurunya, dia mungkin akan mendapat hasil bagus pada ujian akhir. Wah, aku benar-benar iri pada kalian berdua. Kalian pasangan yang berbakat dan gadis yang cantik, pasangan yang serasi. Shen Ying menarik Xiao Chen keluar dari rumah dan berkata dengan rasa iri. Keduanya adalah. Saat Song Zelun melihat Xiao Chen untuk pertama kalinya, sebuah cahaya melintas di matanya. Tentu saja dia tahu bahwa villa ini adalah area terlarang pribadi Tan Kingsui, dan bahkan dia tidak pernah memasukinya. Kini, seorang pria benar-benar keluar dari dalam.
Mustahil untuk mengatakan bahwa ia tidak memiliki kekhawatiran di hatinya. Haha, namaku Shen Ying, dan aku teman baik King Sui. Shen Ying memperkenalkan dirinya. Apakah kamu Xiao Ying? Aku sering mendengar King Sui menyebutmu, tapi aku belum pernah bertemu denganmu. Song Zelun mengangguk sopan dan menatap Xiao Chen lagi, kalau begitu orang ini. Dia pacarku, Xiao Chen. Kata Shen Ying sambil menggenggam erat lengan Xiao Chen. Kita datang bersama untuk bermain dengan King Sui hari ini, dan kebetulan kau juga ada di sini. Jadi begitu. Setelah mendengar ini, Song Zelun langsung merasa jauh lebih baik. Selama hal itu tidak ada hubungannya dengan Tan King Sui, maka mudah untuk mengatasinya. Karena kita sudah bertemu, bagaimana kalau kita keluar dan bersantai bersama? Saran Song Zelun. Tidak. Shen Ying tersenyum penuh arti, akhirnya kau datang juga, jadi tentu saja kami harus memberimu ruang pribadi. Kami tidak akan menjadi orang ketiga. Setelah mengatakan itu, Shen Ying mengedipkan mata pada Xiao Chen, lalu menarik Xiao Chen pergi dan meninggalkan komunitas Jingling. Untung saja tidak ada yang salah. Shen Ying menghela napas lega dan menepuk bahu Xiao Chen. Berkat kerjasamamu, pasti akan sangat sulit untuk lulus. Aku tidak setidak bijaksana itu. Karena dia sudah punya tunangan, tidak ada gunanya tinggal di sana. Xiao Chen pergi ke rumah Tan King Sui tanpa sadar, dan karena dia merasakan keakraban, dia tetap bersikap untuk memanfaatkannya sebaik-baiknya. Tetapi sekarang, dia mendapati bahwa yang membuatnya merasa familiar bukanlah rumah Tan King Sui, melainkan kota Lanning, jadi tidak ada gunanya tinggal di sana. Dia harus berjalan-jalan sedikit, mungkin ingatannya bisa pulih lebih cepat. Dia selalu punya firasat bahwa ada hal-hal yang sangat penting di bumi yang membutuhkan perhatiannya. Jarang sekali kau bisa berpikiran seterbuka itu. Kata Shen Ying, Song Zelun itu anggota cadangan Istana 12 Jiwa Naga. Dia mungkin sudah dipromosikan menjadi anggota penuh sekarang. Dia benar-benar anak takdir. Kau tak bisa menandinginya. 12 Istana Jiwa Naga. Xiao Chen tertegun saat mendengar ini. Nama ini memberinya rasa keakraban yang lebih kuat daripada kota Lanning. Ya, 12 Istana Jiwa Naga adalah eksistensi paling suci di Tiongkok. Latar belakang keluarga Song Zelun tidak kuat, tetapi ia mengandalkan kemampuannya sendiri untuk memasuki Istana Jiwa Naga. Bayangkan bakatnya. Kata Shen Ying, Paman Tan lebih tertarik menjilatnya daripada menghormatinya. Sepertinya kau sangat mengaguminya. Apa kau iri pada Tan King Sui? Canda Xiao Chen. Makan kepalamu. Shen Ying memelototi Xiao Chen dengan marah. Biasanya kau terlihat pendiam dan jujur, tapi aku tidak menyangka kau ternyata licik sekali. Baiklah, kita berpisah di sini. Kata Xiao Chen. Pisah. Mau kemana? Tanya Shen Ying. Kau benar-benar mengira kau pacarku. Kata Xiao Chen sambil tersenyum, aku tidak punya tujuan, bagaimana kalau aku pergi ke rumahmu? Kau berani. Kalau kau pergi ke rumahku, orang tuaku bisa mengusirmu pakai sapu. Kata Shen Ying. Kalau begitu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kalian semua tidak menginginkanku, aku hanya bisa berkeliaran sendirian. Xiao Chen mengangkat bahu dan berkata, ayo pergi. Setelah berkata demikian, Xiao Chen segera pergi dan menghilang di sudut jalan. Shen Ying ingin mengejarnya, tetapi sudah terlambat. Aneh sekali. Shen Ying menggelengkan kepalanya berulang kali. Karena mengira hari sudah mulai malam, Shen Ying memutuskan untuk pulang dan melihat-lihat, jadi dia menghentikan taksi di pinggir jalan. Di tempat Xiao Chen dan Shen Ying berpisah, muncul dua pria berjas hitam dan berkacamata hitam. Apakah itu targetnya? Ya, tidak salah lagi. Shen Ying, putri tunggal keluarga Shen, aku sudah lama memperhatikannya. Beritahu Ergou dan bawa dia ke pabrik terbengkalai. Hubungi juga Patua Shen dan minta dia membawa sesuatu sebagai gantinya. Jernih. Di dalam taksi, Shen Ying awalnya tidak bereaksi banyak, tetapi segera menyadari ada sesuatu yang salah. Jalan yang diambil pengemudi itu sama sekali bukan jalan menuju rumah Shen. Hei, guru, apa kau salah jalan? Aku ingin pergi ke komunitas Nanyu. Shen Ying tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Nona Shen, jangan khawatir, saya yang akan mengantar Anda. Saya jamin saya akan mengantar Anda sampai tujuan. Jawab sopir itu tanpa menoleh. Ekspresi Shen Ying tiba-tiba berubah ketika mendengar ini. Ia bertanya, siapa kamu? Bagaimana kamu tahu namaku? Anda akan tahu saat Anda sampai di sana. Jawab pengemudi itu. Kamu. Hentikan mobilnya cepat, aku ingin keluar, atau aku akan panggil polisi. Kata Shen Ying dengan gugup dan takut. Nona Shen, saya sarankan Anda untuk tidak melakukan hal bodoh. Bekerja samalah dengan saya, dan saya jamin Anda tidak akan terluka. Tapi jika Anda berani berbuat salah, saya mungkin akan mengambil tindakan ekstrim. Menghadapi ancaman Shen Ying, pengemudi itu tetap tenang. Ketika Shen Ying mendengar ini, ekspresinya berubah dan dia mengurungkan niat untuk menelepon polisi. Namun tiba-tiba, dia mengangkat tinjunya dan memukul pengemudi itu di bagian belakang kepala, mencoba membuatnya pingsan. Tidak bersalah. Namun, pengemudi itu tampak mengawasinya. Ia memegang kemudi dengan satu tangan dan menangkis tinju Shen Ying dengan tangan lainnya. Peng! Pengemudinya bergerak aneh lagi, dan Shen Ying merasakan hantaman keras di lehernya. Ia langsung pingsan di tempat dan jatuh terduduk. Bab 1070.
Sudah kubilang sejak lama, kenapa kau tidak bekerja sama saja? Kau cari masalah. Sopir itu melirik Shen Ying, yang terbaring tak sadarkan diri di kursi belakang, dan berkata sambil tersenyum nakal, mahasiswa itu kulitnya sensitif. Setelah aku mendapatkan dekret kekaisaran, aku akan meminta bos untuk menyerahkanmu padaku. Apakah kamu tidak takut mengalami kecelakaan mobil jika kamu membiarkan pikiranmu mengembara saat mengemudi? Tiba-tiba terdengar suara acuh tak acuh di telinganya, membuat pengemudi terkejut seketika. Tanpa sadar dia menoleh dan melihat seorang pemuda muncul di kursi penumpang dan menatapnya tajam. Kamu, siapa kamu dan bagaimana kamu bisa sampai di sini? Pengemudinya ketakutan. Mobilnya melaju kencang dan pintunya tidak pernah dibuka. Bagaimana anak laki-laki itu bisa masuk ke dalam mobil? Apakah saya melihat hantu di siang bolong? Jangan khawatirkan aku, teruslah mengemudi. Kata Xiao Chen dengan tenang. Berkendaralah kemanapun kau ingin pergi. Kekuatan orang ini tidak diketahui. Kalau musuh tidak bergerak, aku juga tidak akan bergerak. Berbagai macam pikiran terlintas di benak pengemudi, tetapi akhirnya dia memutuskan untuk tidak mengambil tindakan. Xiao Chen tampak sangat muda, tetapi intuisinya mengatakan bahwa Xiao Chen sangat berbahaya. Terlebih lagi, sungguh tidak dapat dipercaya bahwa Xiao Chen bisa masuk ke mobilnya tanpa suara. Karena Xiao Chen tidak membatasi dan membiarkannya mengemudi, lebih baik ia mengemudikan mobil ke sisi bos. Lalu, dengan kekuatan gabungan semua orang, apakah ia takut tidak bisa menghadapi anak muda? Memikirkan hal ini, pengemudi tetap tenang dan fokus mengemudi. Xiao Chen juga menepati janjinya dan duduk diam di kursi penumpang tanpa melakukan tindakan apapun. Sekitar setengah jam kemudian, mobil itu melaju ke sebuah pabrik terbengkalai di pinggiran kota. Di dalam pabrik, 7 orang sudah menunggu. 2 di antara mereka tengah berlatih keterampilan, sementara yang lain berjongkok di samping sambil menonton kesenangan atau merokok. Ergo ada di sini. Ketika ketujuh orang itu melihat mobil itu melaju, mereka menghentikan apa yang sedang mereka lakukan, berdiri dan berjalan menuju taksi. Namun, saat itu juga, sopir taksi itu tiba-tiba berlari keluar mobil dengan panik sambil berteriak, "Kakak kedua, kakak ketiga, ada yang tidak beres." Hah! Seorang pria berpakaian hitam melangkah maju dan bertanya dengan sedih, "Ergo, apakah kamu kehilangan seseorang?" "Tidak, ada seseorang di dalam mobil, tapi ada orang lain di dalam mobil." Kata Ergo terengah-engah. "Orang lain?" Pria berpakaian hitam itu mengerutkan kening. Pada saat ini, pintu taksi terbuka dan Xiao Chen berjalan perlahan, matanya mengamati ketujuh orang itu. "Siapa dia?" Tanya pria berpakaian hitam. "Entahlah. Aku sedang mengemudi dengan kecepatan sekitar 80 mil per jam tanpa henti, tapi dia tiba-tiba muncul di mobilku seperti itu." "Aneh sekali," kata Ergo. "Apakah ada hal seperti itu?" Semua orang tercengang ketika mendengar ini. Hanya hantu yang dapat muncul diam-diam di dalam mobil yang melaju kencang. "Ergo, apa kau sedang tidur sambil berjalan?" Teriak pria berbaju hitam itu tiba-tiba dengan marah. "Lagi pula, kau sudah mencapai tingkat ke-7 kultivasi seni bela diri, dan kau masih takut pada bocah nakal seperti ini." "Kakak, aku tidak berbohong padamu, ini semua benar." Ergo yakin bahwa dia tidak terganggu saat itu. Lagi pula, tidak peduli seberapa terganggunya dia tidak akan begitu terganggu sampai-sampai dia tidak bisa melihat bagaimana orang yang hidup bisa naik ke dalam bus. "Lelucon apa ini? Tunggu sampai aku memenggal kepalanya dan kau akan tahu apa yang kukatakan benar." Pria berpakaian hitam itu berkata demikian dan tiba-tiba berlari ke arah Xiao Chen. Langkahnya sangat besar dan kuat, bagaikan seekor harimau yang berlari cepat saat berburu, dan tanah hampir berubah bentuk akibat tendangannya. Tinju Vajra. Saat dia mendekati Xiao Chen, pria berpakaian hitam itu mengangkat tinjunya seperti berlian yang ganas dan meninju kepala Xiao Chen. Jelas saja dia tidak berniat menahan diri dan berniat membunuh Xiao Chen sejak awal. Tetapi dia mungkin tidak pernah mengerti bahwa meninju Xiao Chen sama saja dengan meninju Dewa Kematian. "Kamu punya keberanian yang luar biasa." Xiao Chen hanya berbicara ringan, lalu menjentikkan jarinya. Engah. Energi itu menyapu udara dan langsung menembus tubuh pria berpakaian hitam. Momentum serangan itu tiba-tiba terhenti, dan tinju itu membeku di udara. Tubuh berotot pria berbaju hitam itu ambruk ke tanah, tak bernyawa. Kakak kedua. Ketika yang lain melihat pemandangan ini, mereka semua merasa ngeri. Saudara kedua yang telah mencapai tingkat ke-9 kultivasi seni bela diri terbunuh dalam sekejap. Ku bilang, dia bukan orang biasa. Ergo memikirkan tentang bagaimana dia baru saja mengikuti Xiao Chen sepanjang jalan, dan bahwa Xiao Chen bisa membunuhnya kapan saja, dan sedikit rasa takut muncul di hatinya. "Ada lagi yang mau pamer keahlian spesialnya?" Tanya Xiao Chen sambil melirik ketujuh orang itu. "Tuan, ampuni aku, Tuan, ampuni aku." Ergo berlutut di tanah dan memohon ampun, tampak sangat ketakutan. "Aku bersedia menyelamatkan nyawamu, tapi kau harus menjawab beberapa pertanyaan. Ingat, aku hanya akan menanyakan ini sekali. Kalau kau menyembunyikan apapun, kau akan berakhir seperti saudara keduamu." "Tuan, silakan bertanya, kami akan memberitahu Anda semua yang kami ketahui." Kata Ergo. "Mengapa kamu ingin menangkap Shen Ying?" Tanya Xiao Chen. "Karena perintah Kaisar." Ergo hendak mengatakan jawabannya secara tidak sadar. Namun pada saat itu, 2 orang di belakangnya tiba-tiba menyerang Ergo.
Peng! Ergo terkena pukulan di kepala dan punggung dan langsung meninggal serta terjatuh ke tanah. Melihat ini, ekspresi Xiao Chen tidak berubah sama sekali. Tentu saja, dia bisa melihat tipu muslihat kecil kedua pria itu dan bisa dengan mudah menghentikan mereka. Tapi itu tidak perlu. Kau boleh membunuh atau mencincang kami sesukamu. Tapi kami tak mungkin mengkhianati kakak kami. Kedua pria itu sangat tangguh dan lebih baik mati daripada menyerah. Aku tidak menyangka kau punya nyali, tapi ini jelas-jelas bodoh. Apa kau pikir aku tidak bisa tahu kalau kau tidak memberitahuku? Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen mengangkat tangannya dengan ringan, dan kegelapan kembali menelannya. Dalam sekejap, seluruh ruang pabrik yang terbengkalai itu diselimuti oleh kekuatan penghancur yang dahsyat. Keenam pria itu menderita tekanan yang tak terlukiskan. Jiwa dan raga mereka seakan ditarik keluar dan berubah menjadi bola materi hitam, berkumpul di udara. Xiao Chen menjelajahi ingatan 6 orang pada saat yang sama dan dengan cepat mengetahui keseluruhan cerita. Tidak ada gunanya menahanmu di sini. Xiao Chen mengepalkan tangannya pelan, dan zat hitam itu hancur berkeping-keping. Keenam pria itu, beserta tubuh Ergo dan pria berbaju hitam itu, semuanya terkuras energi, darah, daging, dan jiwa mereka, lalu lenyap sepenuhnya dari dunia. Tidak ada jejak yang tertinggal di tempat kejadian perkara. Setelah menyelesaikan semuanya, Xiao Chen kembali ke mobil dan melakukan teknik pembersihan jiwa pada Shen Ying yang tidak sadarkan diri. Shen Ying segera sadar kembali dan bangun. Ah, Xiao Chen. Reaksi pertama Shen Ying adalah berteriak, tetapi ketika dia melihat penampilan Xiao Chen dengan jelas, dia sedikit terkejut. Kenapa kamu di sini? Apa kamu juga ditangkap? Mereka belum bisa menangkapku. Kalau bukan karenamu, aku tidak akan kembali. Kata Xiao Chen dengan tenang, kau aman sekarang. Apakah aman? Tanya Shen Ying dengan heran, bagaimana dengan pengemudi yang menabrakku? Meskipun kekuatan Shen Ying tidak tinggi, dia hanya berada di tingkat kedua seni bela diri dan dianggap sebagai siswa terburuk di sekolah, tetapi itu tidak berarti dia tidak memiliki pengetahuan. Menurut perkiraannya, pengemudi itu setidaknya memiliki keterampilan seni bela diri tingkat ke-7. Bisakah Xiao Chen mengalahkan master bela diri tingkat 7 dan menyelamatkan dirinya? Bersambung.